Baik, Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak sekalian, sekarang kita persilahkan kepada narasumber yang kedua. Baik, Mbak Neni, kami persilahkan mungkin dapat langsung saja memperkenalkan diri dan pengalaman-pengalamannya dan tips dan trik bagaimana menulis supaya langsung bisa terbit di Askia Publishing. Terima kasih, silakan Mbak. Terima kasih Mbak Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah malam ini bisa bersilaturahmi dan di acara sharing sukses menulis buku antologi. Terima kasih buat kesempatannya Mbak Sulfia, Mbak Adel, dan teman-teman di sini yang malam Sabtu ini sudah penat ya dari Senin sampai Jumat, tapi tetap semangat belajar. Malam ini saya kesempatan untuk berbagi tentang bagaimana sih menulis. Kemarin Mbak Adel nge-WA, ini teman-teman bingung memulai menulis. Insya Allah saya mencoba berbagi berdasarkan dengan pengalaman yang sudah saya lakukan selama ini. Izin share screen dulu. Sudah kelihatan ya Mbak-mbak, tapi juga ada mas-masnya ternyata. Ya, sudah Mbak. Ya, ini tips sederhana berhasil membuat suatu naskah. Jadi apa saja sih yang perlu kita lakukan agar dari sesuatu yang sederhana atau yang selama ini kita merasa susah sekali buat untuk satu naskah aja, apalagi nanti untuk menjadi sebuah buku. Sebetulnya seperti kata Mbak Dewi, tadi 5% itu bakat, tapi 95% itu adalah kemauan. Jadi selama ada kemauan, pasti insya Allah kita bisa menciptakan sebuah naskah walaupun dari sebuah tema atau pemikiran kita yang sederhana. Karena dari banyak buku yang sudah kami buat, saya suka baca, ini temanya sederhana, tetapi setelah tersusun dengan rapi menjadi suatu naskah, akhirnya bisa enak juga dibaca. Jadi sebenarnya siapa saja bisa menjadikan tema atau pemikiran-pemikiran sederhana kita itu menjadi suatu naskah yang akhirnya juga akan nyaman dibaca oleh pembacanya. Ini tadi sudah dikenalkan, jadi saya 7 tahun yang lalu adalah seorang karyawati di salah satu perusahaan multinasional yaitu PT Samsung Elektronik Indonesia, tapi kemudian karena anak-anak kayaknya lebih membutuhkan ibunya, saya memutuskan untuk resign dan di rumah ada berkegiatan sebuah sanggar, juga penerbitan, kemudian juga ada tawaran mengajar di dekat rumah yaitu sebagai guru pendamping untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi sesuatu yang berbeda dari tadinya kantoran, tentang bisnis, tentang marketing, tapi akhirnya sekarang ke dunia pendidikan untuk anak-anak spesial. Saya alumni dari S1-nya di UPN, Veteran Yogyakarta, S2-nya di Universitas 11 Maret. Oke, sama nih kayak Mbak Dewi tadi, kita menyukai dengan quotes-nya Bapak Pramudia Anantatur, kalau orang itu pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat. Jadi mungkin yang filosofi yang bisa saya ambil itu ketika Allah menciptakan kita pasti mempunyai dua sisi kelebihan dan juga kekurangan. Tetapi alangkah bijaksananya jika kita kelebihan kita ini juga bisa dibagikan kepada orang lain. Dan salah satu jalan yang beliau pilih ini adalah dengan menulis. Terbukti setelah sekarang beliau tiada pun buku-buku beliau beredar dan cetak ulang pemikiran-pemikiran beliau banyak yang dikritisi dan banyak juga yang diikuti. Kemudian film-filmnya beliau juga banyak sekali yang di layar beredar dalam layar lebar. Jadi
betul sangat rugi jika kita mempunyai ilmu tetapi hanya kita simpan sendiri dan tidak kita bagikan ke orang lain karena kita punya batas usia. Dan ketika kita menulis, tulisan kita itu dibaca oleh orang-orang ketika kita tiada, insya Allah itu akan menjadi suatu amalan yang tidak akan ada berhentinya atau amal jariah. Nah, jika ingin mempunyai buku, apa yang harus kita lakukan? Tentunya tidak ada jalan lain, menulis. Kita bisa dengan seperti ini webinar, kita bisa berbagi, kita mencari tahu bagaimana sih biar kita bisa dari pikiran kita itu jadi naskah, kemudian mungkin bisa jadi buku, atau bisa juga di media online, dikirim ke media online. Jadi banyak jalan untuk share tulisan kita, tidak hanya dalam buku saja. Tapi malam ini kita akan berbagi naskah kita bisa menjadi sebuah buku, walaupun itu adalah masih dalam buku antologi atau buku rame-rame. Nah, saya berbagi berdasarkan pengalaman saya sendiri, bagaimana sih tips saya menulis. Di sini ketika kita akan menulis, pasti kita harus mempunyai tema dulu. Kemudian, kalau saya suka memikirkan dan menentukan judul. Ketiga adalah membuat sinopsis, kemudian membuat outline atau kerangka penulisan, mengeksekusi, dan mengedit. Nah, apa itu tema? Tema itu sebenarnya sesuatu yang ingin kita sampaikan ke orang lain dan orang lain itu mengerti apa yang menjadi pemikiran kita. Jadi apa sih yang jadi kepentingan kita dan orang lain itu perlu tahu. Jadi, hal pokok atau terpenting apa yang ingin kita ungkapkan kepada pembaca. Maaf, dalam kesempatan ini saya nggak sempat membuat contoh untuk yang berhubungan dengan tema malam ini. Ini masih kemarin kebetulan mengisi untuk kelas SMA. Saya mengambil contoh judul, misalnya kita punya tema resolusi 2022. Jadi ini temanya, ini saya langsung coba praktekkan. Saya punya tema resolusi 2022. Kemudian yang muncul dalam pikiran saya adalah suatu judul. Dalam ini judulnya adalah memenangkan hati ibu. Nah, karena apa sih itu memenangkan hati ibu? Judul itu tidak harus di awal, di tengah, atau di akhir. Bisa juga tiba-tiba kita lagi mengetik, kita menemukan suatu kata yang kayaknya kata ini pas banget untuk mewakili naskah kita. Jadi tidak kaku. Tapi saya lebih suka kadang saya menemukan judul dulu, kemudian baru membuat namanya sinopsis. Nah, apakah itu sinopsis? Sinopsis itu ringkasan pendek dari keseluruhan yang kita tulis, yang bisa berisikan perkenalan, pertengahan yang biasanya di tengah itu muncul konflik, kemudian akhir atau penyelesaian. Kalau sinopsis untuk cerpen itu cukup 1 sampai 2 paragraf. Kalau novel itu sinopsisnya panjang, bisa 1,5 bahkan sampai 2 halaman. Nah, ini sinopsisnya yang tadi, aku dan ibu yang berbeda, selalu ada konflik di antara kita. Ibu tetaplah ibu yang menginginkan terbaik dan aku harus memenangkan hati ibu. Tadi kan judulnya memenangkan hati ibu. Jadi di sini awal perkenalannya itu aku dan ibu yang berbeda. Kemudian pertengahannya itu ada konflik di antara kita, ini udah langsung tajam memunculkan suatu konflik. Dan yang terakhir itu biasanya resolusi atau penyelesaian kode. Ibu tetaplah ibu yang menginginkan terbaik dan aku harus memenangkan hati ibu. Jadi ini awal-awal ketika saya coba menulis adalah tema, kemudian judul, kemudian sinopsis. Nah, dari sinopsis ini kita susun yang namanya outline atau kerangka pemikiran. Saya suka menyebutnya juga coret-coret. Jadi kita mesti bikin coret-coretnya dulu nih untuk menulis itu karena memudahkan kita nanti saat eksekusi. Atau ada juga yang dengan sistem membuat mind mapping. Nanti mbak-mbak, mas-mas di sini bisa mencari apa sih yang paling mudah dalam membuat outline. Karena masing-masing pasti seni kembali ke masing-masing penulis.
Ada yang suka hanya dengan coret-coret, ada yang seperti saya tadi menyusun dulu sinopsisnya, baru ngebreak bikin outline-nya, ada yang suka langsung dengan gambar-gambar, dicoret dengan bagan-bagan atau yang disebut dengan mind mapping. Outline itu merupakan perincian lebih detail dari sinopsis, kemudian mempermudah kita saat eksekusi menulis. Jadi outline sebagai penunjuk dan pembatas tema, tidak melebar kemana-mana. Nah, ini tadi outline kan saya bagi tiga, di awal, pertengahan, sama ending, penutup. Nah, perkenalan, jadi kita coba bebaskan pikiran kita. Di perkenalan itu kita akan menulis apa saja. Kita explore apa yang memang sudah ada dalam pikiran kita, data-data yang ingin kita ungkapkan, tulis paragraf 1, pasti ingin bercerita tentang aku, ini permisalan. Kedua, tentang ibuku. Baru ketiga, hubungan aku dan ibu. Kemudian paragraf 4, aku yang tak sempurna. Nah, kemudian paragraf 5, ibu yang bijaksana. Paragraf 6, ibu yang memikirkan terbaik. Nah, ini outline di awal perkenalan. Dari ini pun kita bisa melihat bahwa kita bisa membuat dari paragraf per paragraf, outline paragraf ini ada 6 paragraf. 6 paragraf itu panjang, jadi bisa 1,5 halaman sendiri. Jadi minimal menulis biasanya 3 sampai 5 halaman itu sebetulnya teman-teman pasti bisa dengan sistem sudah mempunyai outline dulu. Paragraf 1 itu apa, 2 apa, 3 apa yang akan kita tulis. Nah, yang kedua, di paragraf pertengahan itu biasanya kan timbul suatu masalah atau konflik. Nah, konfliknya itu apa aja? Mulai kita memperkenalkan konfliknya. Salah paham ada saja. Aku yang egois, aku yang keras kepala, aku memusuhi ibu. Jadi kita akan cerita nih di paragraf 7 ini nanti aku isinya tentang salah paham, terus di paragraf 8 tentang keegoisan diri aku, di 9 aku yang keras kepala, itu bisa nanti didetailkan saat kita eksekusi. Sampai paragraf 11, 12, 13 ini bisa bertambah dengan kapasitas apa yang kita ingin sampaikan ke pembaca kita. Tapi akan lebih mudah karena kita sudah merinci apa yang akan kita tulis daripada kita langsung menulis di komputer. Ada yang bilang, aku sih langsung ketik aja, lebih enak. Nah, kalau saya pribadi, sesuatu yang dibuat dengan terencana dan sesuatu yang tidak terencana, pasti akan berhasil sesuatu yang kita rencanakan. Karena kita mempunyai timeline, kita apa habis ini kita apa. Mungkin kita hari ini tidak bisa menulis, baru bisa nanti 2 hari lagi, tapi kita mempunyai tulisan, mempunyai timeline yang sudah kita, kemarin aku nulis sampai paragraf ini, besok oh berarti paragraf ini, meneruskan. Nah, tapi kalau kita langsung tanpa membuat outline, kita aduh lupa, kemarin aku nulis ini, habis ini aku apa ya. Nah, ini jadi mempermudahkan kita, lebih terarah waktu kita akan menyelesaikan sebuah naskah. Nah, ini outline yang ketiga, yaitu akhir atau penyelesaian, yang biasanya ada koda atau apa ya, nasihat-nasihat atau apa sih ininya yang bisa diambil. Nah, mungkin tadi penerusan dari paragraf 13 ke paragraf 14, lelah, akhirnya dari pertengkaran itu menimbulkan kelelahan. Mungkin kemudian ada nasihat yang datang, anak titipan terbaik Tuhan. Nah, ini pemikiran penulisnya ya, karena udah mempunyai maksudnya ini habis ini akan aku tulis ini. Nah, ini penting banget kalau kita memang akan menyelesaikan naskah yang utuh. Ini contoh. Kemudian paragraf 19, motivasi kebaikan dan kasih sayang. Paragraf 20, mencoba saling memahami. 21, damai dan bersepakat. 22, banyak hal baru untuk aku dan ibu. Dan sampai 24, mulai mensikapi semua dengan lebih positif dan sabar. Nah, kemudian setelah
outline, maka kita mempunyai waktu namanya eksekusi. Mengeksekusi adalah menulis apa yang sudah kita rencanakan, yaitu apa yang ada dalam outline tadi. Nah, eksekusi paragraf 1 tadi kan outline pertama tentang aku untuk paragraf 1. Nah, eksekusi tentang aku itu apa? Nah, ini biarkan saat kita mengeksekusi, teman-teman jangan jangan sebentar-bentar membaca, karena itu efeknya kalau kita baru dapat 2 kalimat, 3 kalimat kita membaca ulang, maka biasanya yang ada adalah rasa tidak percaya diri atau tidak puas. Jadi saat eksekusi kita tulis aja apa yang ada dalam pikiran kita, nanti akan ada waktunya kita akan memperbaiki tulisan kita. Karena ini akan mempermudah kita, mempercepat kita juga menyelesaikan suatu naskah. Beda dengan baru 5 kalimat, kita baca pasti kita akan delete lagi. Habis itu, aduh kok jadi kayaknya nggak pas-pas ya, menulis yang nggak jadi-jadi. Nah kadang ini yang membuat teman-teman merasa block writers ya, aduh kok nggak bisa nulis deh kalau gini. Padahal kalau kita mau mencoba melepas, udah tulis aja yang ada memang kamu pikirkan, memang kamu ingin sampaikan, itu akan nanti atau habis itu kita endapkan, besok kita baca lagi, teman-teman akan, loh ternyata kok aku bisa menulis seperti ini ya, loh kok bisa gini. Nah itu malah akan menimbulkan ide-ide lagi, oh habis ini. Kadang bahkan bisa outline itu kita bolak-balik, karena kita menulis, oh harusnya outline ini yang di sini, ini yang di sini. Nah itulah kegunaan outline daripada kalau kita menulis yang kayak, aku langsung menulis aja, tulis aja. Nah karena ada outline, maka kita lebih terarah. Ini eksekusi paragraf 1. Kemudian ini coba mengeksekusi paragraf kedua. Tadi tentang aku, kemudian ini tentang ibu, karena ini contohnya adalah menulis cerpen. Kemarin itu cerpen. Tapi konsepnya sama, dengan baik fiksi maupun non-fiksi itu konsepnya sama, kita harus selalu ada outline. Ini contoh eksekusi paragraf 2. Berbeda dengan ibuku yang sangat aktif dalam kesehariannya, ibuku menjadi kepala sekolah di SMA swasta ternama, menjadi Bu RT, dan menjadi ibu single parent setelah bapakku memutuskan untuk berpisah. Ini membuatku kecewa. Aku memilih untuk diam dan semakin diam dalam duniaku. Aku tak ingin seperti ibuku, terkenal dan dikagumi banyak orang. Aku beda dengan ibu. Nah, ini memperkenalkan di awal, kenapa nanti timbul konflik. Nah, ini outline perkenalan. Akhirnya ini saya hanya contohkan eksekusi dalam 2 paragraf. Akhirnya dari outline 1, outline 2 akan jadi 2 paragraf. Nah, ini digabungkan. Nanti kalau kita akan sampai terakhir tadi 30-an outline, maka kita akan punya suatu naskah dengan 30 paragraf. Nah, ini yang tadi saya utarakan, saat mengeksekusi adalah menulis apa yang sudah kita rencanakan, yaitu apa yang ada di dalam outline tadi, dan tipsnya adalah yaitu tadi, jangan meminta sempurna. Kita tidak bisa menulis dalam sekejap sempurna. Kita juga nggak langsung putus asa. Kita akan selalu coba, pasti akan jadi suatu naskah, walaupun mungkin kita nggak percaya diri ya, naskah ini bagus atau enggak. Nah, untuk itu kita butuh, biasanya kalau seperti saya sudah nulis, saya punya teman, sahabat yang saya mintakan untuk menjadi first reader, tolong baca tulisan saya, kamu paham nggak? Kalau dia paham, kalau dia kasih masukan, atau dia, ini aku kurang paham, nah, itu bisa menjadi salah satu cara kita lebih percaya diri bahwa kita itu akhirnya bisa membuat sebuah naskah. Nah tadi, apa dengan hubungannya dengan ini, self-editing? Tadi waktu kita menulis, kita coba explore apa saja, dan saya bilang jangan sebentar-sebentar membaca, dihapus, karena kita akan ada waktu yang namanya self-editing. Nah, inilah yang dimaksud ada waktunya untuk merapikan dan mengecek kembali tulisan. Pengalaman dengan membiarkan saat eksekusi kita tidak mengedit secara bersamaan adalah naskah segera selesai dan apa yang dalam pikiran kita itu akan lebih banyak yang keluar.
Jadi kita lebih fokus dengan apa yang ada dalam pikiran kita dulu, baru nanti kita ada kesempatan untuk self editing. Dibandingkan kita fokus dengan mencari tulisan kita maunya sempurna per paragraf, itu yang akan terjadi adalah tulisan kita tidak akan selesai-selesai. Karena memang sebenarnya tidak ada yang sempurna, selalu akan ada yang miss, tapi nah itulah kita harus lebih apa ya, jangan selalu apa-apa tuh harus perfect. Jadi setelah self editing maka kita akan mempunyai satu naskah yang utuh. Jadi sebenarnya menulis bukan hal yang sulit dan tetapi juga bukan hal yang mudah. Selama tadi betul Mbak Dewi kita mau berusaha, 95% adalah usaha dan kebiasaan ya, berlatih. 5% itu bakat. Maka kita akan bisa menjadikan tulisan tema kita menjadi dalam suatu naskah atau manuskrip. Nah, kemudian kalau kita sudah punya naskah, itu tulisan kita mau diapakan? Nah, bagaimana tulisan kita bisa menjadi sebuah buku? Selama ini saya dan Mbak Dewi sudah berusaha untuk membuat mesra, menulis bersama. Jadi di sini tulisan teman-teman biasanya kita masuk ke redaksi kami, ada tim editor, dan tapi tetap kita selalu berharap bahwa teman-teman sendiri dalam menulis itu sudah mencoba memaksimalkan yang namanya self editing. Memang tidak mudah, tapi kalau kita sudah terbiasa, kita mencoba yang hal sederhana dulu, pemakaian huruf besar, pemakaian titik, tanda baca, itu sudah terlihat rapi. Juga tulisan mungkin yang kita coba tidak terlalu panjang, kita pakai subjek, predikat, objek, itu aja SPO itu secara berulang. Mudah-mudahan tulisan kita juga akan bisa dipahami oleh pembaca kita. Nah, tim kami bagaimana membuat buku? Yang terpenting tadi naskah yang selesai dulu dengan self editing maksimal, karena itu sangat membantu di penerbit. Dan mungkin tips juga buat teman-teman yang di sini mungkin yang sudah mulai membidik untuk ke penerbit mayor, biasanya mereka akan meneliti tulisan yang maksudnya poebinya juga bagus dibandingkan dengan isi itu. Jadi sangat disayangkan jika sebenarnya tulisan teman-teman ini bagus, tapi karena tampilannya mungkin tidak rapi, mereka akan menyingkirkan padahal sebenarnya mungkin temanya sangat bagus dibandingkan mungkin ada naskah yang sebenarnya temanya tidak terlalu bagus tapi dia bisa menampilkan bagus, rapi, pemakaian huruf besarnya, titik dan segala sesuatunya. Maka di sini penting sekali adanya kita belajar self editing. Nah, ini tadi juga Mbak Dewi utarakan bahwa apapun itu bisa menjadi buku. Ya, di sini beberapa ada namanya genre. Jadi ada kumpulan-kumpulan hanya tulisan pendek yang biasa kita sebut quotes, itu bisa kita bukukan menjadi suatu kumpulan quotes, buku kumpulan quotes. Mungkin juga ada puisi yang suka dengan puisi, dikumpulkan jadi menjadi buku puisi. Kemudian kita juga sedang rame flash fiction, menulis yang pendek. Ada juga kumpulan cerpen, kumcer. Jadi setiap kumpulan naskah maka sebenarnya bisa tercipta sebuah buku. Nah, ini adalah karya-karya saya yang tadi dengan bagaimana cara saya bisa menciptakan karya-karya saya, novel. Ini tadi dengan sistem tadi, saya punya tema. Setelah tema pasti biasanya saya lebih suka judul di awal, kemudian outline, kemudian eksekusi, dan self-editing. Jadi teman-teman pun bisa mencoba apa yang tadi sudah saya coba share di sini, bisa dari kumpulan dari tulisan pendek dulu. Saya dulu juga menulisnya hanya cerpen-cerpen, tapi kemudian kebetulan ada tantangan dari teman, coba kamu tulis lebih panjang lagi sih, coba buat novel, karena novel itu sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan tulisan pendek, tetapi hanya
saling berkesinambungan, terkoneksi. Kalau cerpen kan udah langsung selesai, tapi kalau novel kan hubungan dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai selesai, sampai terakhir. Jadi sebenarnya tidak, kita belajar memulai dari cerpen, nanti kalau pengen membuat novel tidak jauh beda. Kita mengumpulkan cerpen-cerpen itu hanya harus saling berkesinambungan. Sistem membuatnya pun sama, outline-nya hanya berbeda tadi. Kalau outline cerpen itu paragraf per paragraf, kalau outline sudah novel atau buku itu bab per bab, dan eksekusinya sudah bab, bukan eksekusi per paragraf lagi. Nah, ini juga nih tulisan teman-teman yang diterbitkan di Askia. Karena kita adalah self-publishing, maka biasanya teman-teman ini aktif juga mempromosikan di sosial media masing-masing penulisnya. Kita sudah masuk dalam Ikatan Penerbit Indonesia, dan seperti Mbak Dewi, saya juga menutup dengan terus menulis. Semua orang akan mati kecuali karyanya, maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat. Ali bin Abi Thalib. Nah, ini karya-karya saya. Ada beberapa buku yang diterbitkan secara digital di Gramedia Digital seperti Misteri Badut Perempatan Jalan. Ini tidak ditemukan di toko-toko Gramedia, tetapi ada di Gramedia Digital. Jadi jualnya dalam bentuk e-book. Serti Share Love, Filosofi Pizza, Simply Love. Ini adalah novel-novel. Kebetulan saya masih menyukai menulis novel setelah dari satu cerpen ke cerpen yang lain, dan coba mulai menulis juga buku-buku anak, picture book. Tapi memang dulu awalnya saya juga memulai menulis selain cerpen adalah buku-buku anak juga. Jadi masing-masing teman-teman di sini temukan passionnya nih, sukanya nulis apa. Kalau memang suka menulis puisi, bisa menulis kumpulan puisi. Ini Romansa 36, ini adalah kumpulan puisi saya pertama yang saya terbitkan juga secara self-publishing di Yogyakarta. Jadi ini adalah buku awal saya, Romansa 36 ini adalah kumpulan puisi. Nah, kami juga ada channel Askia Publishing, di mana di situ ada banyak sekali tutorial menulis. Mungkin nanti saya izin share sama Mbak Adel untuk berbagi beberapa tutorial yang ada di Askia Publishing. Teman-teman silahkan, di situ ada berbagai macam cara membuat novel, bagaimana menulis kita bisa mendapat royalti atau penghasilan. Nah, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya share malam ini. Terima kasih atas waktunya Mbak Adel. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Neni Makmun.